wabarakatuh. Saya Aibtu Hardi sedang berkunjung ke kampus Universitas Kutai Kartanegara. Di hadapan saya ada rekan Visipol Universitas Kutai Kartanegara. Assalamualaikum Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih yang pertama kali kami dari Satuan Lalu Lintas berkunjung ke Universitas Unikerta khususnya di Visipol, ingin ngobrol-ngobrol, bincang-bincang terkait dengan aksi keselamatan lalu lintas di jalan raya. Menurut Pak Zul sendiri, aksi keselamatan secara umum, kondisi lalu lintas yang ada di Kutai Kartanegara seperti apa nih menurut pengamatan Pak Zul? Baik, terima kasih Pak Ardi. Secara umum saat ini di Kutai Kartanegara saya pikir sudah cukup baik ya Pak ya. Memang ada beberapa tapi tidak terlalu spesifik gitu. Tapi secara umum dengan banyaknya petugas, kemudian edukasi yang disampaikan ke masyarakat terkait dengan ketertiban dan sebagainya di lalu lintas sendiri itu sudah cukup baik Pak saya pikir. Tinggal bagaimana mengedukasi ke anak muda nih yang sering melakukan balapan liar. Itu saja saya pikir yang harus lebih ekstra di lalu lintas untuk melihat kondisi anak muda hari ini. Iya. Terkait dengan kegiatan polisi lalu lintas Goes to Campus kan sudah pernah berjalan dan terjalin dengan teman-teman mahasiswa di kampus khususnya di Unikerta ini sudah pernah berjalan. Apa ada dampak atau pengaruh terhadap ketertiban adik-adik kita mahasiswa kira-kira? Ya, alhamdulillah Pak, sejak di tahun 2017 atau 2018 ya, program Goes to Campus sudah dilakukan. Berdampak cukup signifikan Pak. Kebetulan ada beberapa kali saat itu Pak Ketut ya yang berada di Lantas, saya juga kerjasama dengan Pak Ketut untuk buat video terkait dengan ketertiban berlalu lintas. Alhamdulillah setelah program itu dilakukan, banyak mahasiswa yang kemudian memahami tentang keselamatan berlalu lintas. Memang yang kendala ini kan setelah Goes to Campus kemudian berjalan, tiba-tiba muncul corona. Nah ini yang kemudian memutus mata rantai ketertiban itu lagi Pak. Saya sempat 3 atau 2 angkatan lah yang kemudian buat video rata-rata dengan ketertiban berlalu lintas itu Pak Ketut. Nah, cuma memang ini tidak bisa kita lakukan karena memang kondisi hari ini yang memang tidak bisa membuat kita seperti dulu. Ya, kalau kita bicara keselamatan berlalu lintas tentunya bukan tanggung jawab polisi saja, bukan pemerintah saja, tetapi adalah keterlibatan semua pihak untuk berpartisipasi atau turut serta. Salah satunya di kalangan akademisi juga memberikan himbauan bahkan pencerahan kepada masyarakat. Salah satunya tujuan kami juga seperti ini. Nah, saat ini menurut Pak Jul sendiri pandangannya, kami ini kan terlagi kan berulang tahun di tanggal 22 September. Sarannya nih, masukannya buat kami supaya kami lebih profesional, kemudian lebih bisa melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dengan lebih baik. Oh baik, saran yang pertama, kami berharap lembaga perguruan tinggi seperti kami itu juga bisa terlibat. Ya. Terlibat artinya terlibat itu bukan hanya pada momen tertentu, tapi juga pada hal-hal lain, terutama pada edukasi. Yang paling banyak itu melakukan pelanggaran itu menurut saya itu adalah pada anak-anak tingkat SMA ke bawah. Nah itu perlu juga edukasi Pak. Saran yang pertama edukasi. Yang kedua adalah profesionalisme di lembaga itu sendiri Pak. Saya pikir ya. Karena memang hari ini banyak hal keluh kesah orang ya. Bukan karena memang lembaga yang tidak profesional, tapi ada oknum saja. Nah ini yang kemudian sepertinya harus menjadi PR besar di lembaga kepolisian itu sendiri. Yang penting adalah edukasi Pak, saya titip peran edukasi. Kami akan siap membantu, kami siap terlibat dan sebagainya, terutama dalam hal edukasi. Hukum itu bagi saya bukan bersifat eksklusif ya, tapi harus mampu disampaikan ke banyak orang sehingga orang tahu bahwa tertib itu bukan hanya pada saat ada polisi, tapi tertib itu adalah pada saat apapun dan demi keselamatan si pengendara dan orang lain. Saya pikir gitu. Ya, program lalu lintas tentunya ada yang namanya Road Safety Partnership Action. Di sini memang melibatkan semua unsur lapisan masyarakat yang dimana isinya adalah Forkopimda, kemudian LSM, ada akademisi, kemudian ada komunitas-komunitas, bahkan tokoh-tokoh agama, adat dan sebagainya. Dan di sini sudah berjalan 2 tahun, hampir berjalan 3 tahun ini. Dan ada sedikit perubahan. Nah, apakah perlu keberlanjutan atau cukup seperti ini aja, gimana Pak? Wah, ini kalau saya harus berlanjut Pak, karena tadi saya bilang ketika ini putus seperti sekarang itu putus ketika pada saat corona,
Banyak tuh yang nakal-nakal kembali. Saya pikir program seperti sebelum-sebelumnya, Ghost to Campus, kemudian Road dan sebagainya itu harus tetap dilakukan. Terutama pada anak-anak generasi muda kita ini, Pak. Anak-anak milenial itu kan pikirnya kan instan dan seterusnya, ada yang ikut semua. Tapi kalau kemudian ada program ini yang sering kita lakukan dan sebagainya, saya pikir itu bisa menekan mereka yang bagi saya tidak tertib dalam berlalu lintas. Ya. Saya pikir itu harus terus dilanjut, Pak. Jangan sampai putus hanya karena misalnya ini sudah dianggap tertib, tapi harus tetap dilanjutkan. Saya pikir gitu. Iya. Dan Pak, pandemi COVID-19 ini tentunya kan membawa pengaruh yang luar biasa, di mana kemudian Bapak Presiden menginstruksikan adaptasi kebiasaan baru, dianggap pandemi COVID atau virus COVID ini nggak ada. Nah, di satu sisi aktivitas keselamatan di jalan berlalu lintas juga resikonya tinggi, ada double resiko di sini. Pandangan Pak Jul sendiri seperti apa? Dengan kondisi sekarang, orang akan lebih cenderung banyak bersentuhan dengan teknologi. Kita bisa sampaikan pesan di situ, kita bisa sampaikan tentang keselamatan sosial dan sebagainya, itu penting. Nah, saran saja mungkin bisa seperti misalnya buat video ketika kami di perguruan tinggi lagi mengajar, mungkin bisa sisipkan video itu, Pak. Sehingga ini tidak memutus yang sebelumnya dan itu tetap terus dilakukan. Karena anak muda saya katakan tadi mereka lebih cenderung bersentuhan dengan teknologi, itu lebih teknologi cepat, digital ya. Nah, oke, kita berbicara tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh Lalu Lintas Indonesia. Sekarang ini kan sudah berjalan, mungkin udah tahun ketiga kita memperbaiki pelayanan publik tentang teknologinya. Salah satunya terintegrasinya SIM seluruh Indonesia, kemudian layanan STNK dan BBKB sudah terintegrasi seluruh Indonesia. Artinya di sini benar-benar pelayanan lebih terbuka kepada masyarakat atau online. Pandangannya gimana, Pak? Sejak saya pertama buat SIM sampai sekarang itu sudah banyak perubahan lah ya, Pak. Yang dulu kita harus antri panjang dan sebagainya. Hari ini kita cukup tahu SIM kelilingnya posisi di mana, kita tinggal datang sudah clear semuanya. Bahkan ada beberapa bulan yang lalu saya sempat buat SIM gratis, Pak. Itu mobil SIM yang ke kampus, itu luar biasa, Pak. Jadi mahasiswa banyak yang buat. Nah, selama ini kan orang berpikir persepsinya rumit, tapi ketika itu ada yang ke kampus, mahasiswa sudah rame-rame buat. Cuma memang kendala kita di Kutai Kartanegara ini geografisnya kita cukup luas, sehingga saya pikir di ulang tahun ini juga perlu peningkatan sarana prasarana yang dimiliki oleh Lalu Lintas untuk memberikan pelayanan yang lebih luas lagi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi hari ini saya lihat sudah cukup baik, ya, cukup baik. Tinggal memaksimalkan wilayah-wilayah hulu dan pesisir saja, saya pikir begitu. Iya, terima kasih Pak Jil. Kemudian yang tentang bagaimana polisi ke depan, ya kritiknya nih, supaya kami juga lebih greget lagi, lebih memperbaiki diri, kritiknya gimana? Ini jawabannya sulit nih, Pak. Kalau Pak jadi lebih apa ya, kita terbuka aja supaya kami juga lebih baik gitu, kritik aja. Ya, kalau saya idealnya gini, selama ini kan polisi secara umum mereka punya Propam ya, tidak salah ya, yang mengawasi. Tapi perlu juga pengawasan langsung dari masyarakat yang punya legalitas. Karena memang kita belajar dari banyak masalah sebetulnya hari ini, mohon maaf misalnya seperti halnya Kinipan misalnya. Kasus itu bisa menjadi besar karena media sosial. Selain media sosial, ada juga masyarakat yang bisa mengawasi secara langsung. Nah, perlu dibentuk lembaga misalnya atau entah apalah nanti oleh pemerintah untuk sipil yang bisa mengawasi tapi dengan alur prosedur yang memang disepakati bersama. Hari ini ada ketakutan misalnya. Mohon maaf, misalnya saya punya pengalaman mahasiswa jatuh itu gara-gara takut. Padahal mereka punya SIM lengkap, STNK lengkap. Tapi karena ketakutan tadi mereka jatuh pakai motor. Nah, saya pikir terutama dalam konteks ya, yang tadi misalnya masih ada oknum, ya nakal tidak semuanya. Saya pikir perlu dibuat lembaga yang mampu mengawasi kinerja. Karena memang hari ini kita belajar ya, di masyarakat kita itu bahwa masyarakat itu mampu tapi legalitas yang masih menjadi kekhawatiran mereka. Iya. Saya pikir gitu. Nah, berbicara anak muda nih, milenial nih, pandangan dari Universitas Kutai Kartanegara sebagai akademisi, apa sih yang pas buat mereka saat ini ketika menyampaikan sebuah pesan di luar gadget? Apa kira-kira pendekatan apa yang kira-kira pas menurut Pak Jil?
ngopi bareng kelihatannya Pak ya. Ngopi bareng ya? Ngopi bareng, tapi dengan standar COVID lah. Ngopi bareng Pak, karena memang kita bisa lihat hari ini trennya anak-anak muda itu menghabiskan waktu mereka di tempat tongkrongan itu di angka 3 sampai 6 jam. Mulai dari main game sampai diskusi-diskusi lainnya. Jadi yang efektif hari ini bagi kita untuk menyampaikan terkait dengan aturan sebagainya atau program hukum itu adalah nongkrong. Ya, nongkrong. Itu lebih efektif. Kenapa? Lebih mudah mereka ingat, mereka ngumpul dengan teman, apa yang mereka dengar itu jadi pembahasan mereka. Ya kalau kita mau seperti dulu itu agak sulit. Anak muda sekarang lebih senang nongkrong, diskusi ringan, tinggal bagaimana kita memasukkan atau menyisipkan apa pesan yang kita sampaikan. Selain gadget ya tadi. Jadi lebih kepada dianggap seperti teman ya. Ya, betul. Lebih kedekatan secara emosional tadi ya, daripada dilarang A, B, C dan segala macam. Betul. Karena anak muda sekarang saya lihat misalnya ketika mereka di seberang kita larang mereka untuk liar, itu mereka malah jadi. Tapi ketika pendekatan secara personal, persuasif dan sebagainya itu mereka lebih cepat gitu. Lebih cepat. Oh iya. Dan mereka juga bisa jadi primus inter pares di antara teman-teman yang lainnya. Oh ini nggak boleh. Harapannya nih buat kami di momen ulang tahun ini, kami juga ingin masyarakat secara umum tuh idealnya polisi itu harus seperti apa gitu, khususnya di Polantas gimana? Ya harapannya bahwa masyarakat ingin bahwa polisi sebagai pengayom, pelindung dan profesional, memberikan banyak edukasi, kemudian memberikan masukan bagi masyarakat dan sebagainya. Jadi kedepannya harus lebih merakyat, ya, kemudian mampu mengedukasi masyarakat. Saya pikir itu Pak yang lebih penting. Terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat kita, masyarakat kita, silakan disampaikan saja. Oke, terima kasih ya. Mari kita sama-sama menjaga ketertiban lalu lintas selain untuk keselamatan orang lain dan juga untuk keselamatan kita sendiri. Kalau kata tulisan di truk itu keluarga Anda menanti di rumah, selamatkan diri kita dan orang lain. Selamat ulang tahun lalu lintas Indonesia yang ke-65 ya. Jaya selalu, profesional, memasyarakat dan beredukasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Mudah-mudahan nanti kami bisa terus tetap kesini dan semakin sering sehingga bisa berkomunikasi dengan adik-adik mahasiswa dan tentunya sebagai akademisi juga bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain. Siap. Meluruskan apa yang mungkin kami belum pas dan sebagainya. Siap. Itu aja. Terima kasih Pak Jul. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Kukar atau Indonesia bahkannya. Amin. Baik sahabat, demikian bincang-bincang kami bersama Dekan Visipol Unikarta. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi bermanfaat buat kita semua. Saya Ibtu Hardi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.